wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tentunya Mas Umar. Ya, saya berterima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini hingga detik ini. Terima kasih banyak juga buat yang sudah subscribe. Dan bagi kalian yang belum atau baru hadir di video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di bawah ini, karena dengan subscribe berarti kalian sudah mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Oke, kali ini saya akan ngebahas, ini ada ya, mungkin kalian sudah baca lah ya, baca judul. Saya akan membahas kelebihan dan kekurangan menggunakan perclap racing ya. Oke, di sini ada perclap racing ya untuk motor fiction, e-making, e-make karbu ya, Satria F juga bisa. Ya pokoknya itu untuk pemesanan bisa langsung saja WA. Tapi di sini saya akan membahas keunggulan, manfaat, dan kekurangannya. Oke, untuk keunggulannya sendiri ya, biasa keunggulan menggunakan perclap racing. Tapi disarankan sebelum menggunakan perclap racing itu tidak diperlukan mesin yang sudah bore up atau sudah naik cc. Om, kalau misalkan mesin masih standar tapi ingin menggunakan perclap racing itu gimana? Kalau menurut saya pribadi, saya sih tanggung. Iya, tanggung. Karena apa? Karena bakal nanti ngerusak doang. Tapi kalau misalkan CDI nya sudah racing ya nggak jadi masalah. Tapi menurut saya itu sangat tanggung. Mendingan yang ini dikhususkan ya, pokoknya gampangnya aja, ini dikhususkan untuk mesin-mesin yang sudah bore up. Kalau misalkan untuk standar, saya nggak nyuruh pakai perclap racing. Tapi kalau untuk yang sudah bore up 150 cc, 166 cc, terus 177 cc, ya itu saya bilang wajib untuk menggunakan perclap racing ini. Oke, lanjut. Untuk keunggulan menggunakan perclap racing ini, yang pertama itu menghindari yang namanya floating pada saat di RPM tinggi. Jadi apa ya, itu biasa dicirikan pada saat lagi kenceng. Jadi motor udah teriakan bar, itu lama-lama ada suara ngeleker. Jadi ada suara ngelekernya itu, nah itu yang disebut floating pada saat di RPM tinggi. Itu berada di saat RPM tinggi. Kalau misalkan untuk perclap racing itu tidak ada. Itu bakalan motor teriak ya teriak seadanya, tinggal kuat-kuatan aja si mesinnya kuat apa enggak. Tapi kalau misalkan menggunakan perclap standar, itu pasti bakal terjadi yang namanya floating pada si perclap. Yang kedua, menghindari yang namanya klep nabrak sama seher. Kok bisa nabrak, Om? Kan perclap fungsinya untuk buka tutup si klep. Oke, iya memang perclap itu semuanya fungsinya untuk mengatur si klep untuk buka tutup. Tapi ada yang harus dipikirkan. Perclap ori itu daya kerasnya lebih lembek daripada perclap yang racing. Ya memang lebih panjang daripada perclap racing. Tapi dengan yang jangka yang pendek ini, perclap sudah keras. Nah, sedangkan perclap yang ori yang standar itu lembek. Kenapa bisa nabrak? Ini kita bicara untuk racing ya, yang udah bore up, bukan untuk yang standar. Bore up harian. Tekankan lagi yang sudah bore up. Jadi perclap standar itu apa ya? Dikatakan lembek ya lembek. Dikatakan aman buat harian, ya dibilang aman ya aman. Tapi kan kita saling menjaga aja ya, mengingatkan kalau memang sudah bore up, alangkah baiknya sekalian bongkar, sekalian pasang ya menggunakan perclap racing sebelum terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Nah, pertanyaan tadi, lah kok bisa sih si seher nabrak sama klep? Oke, perclap itu mengikuti irama dari noken as. Noken as berputar saat membuka. Oke, saya mendorong. Ini misalkan ini noken as, ini si plat. Iya, pokoknya pelatuk kan dari sini dorong si klep. Pas saat ngedorong ngebuka, berarti kan sini payung nih ngebuka. Oke,
ini ngikutin irama dari noken as. Pada saat ini sudah melewati, otomatis kan si klep nutup. Nah dari saat nutupnya ini nih, si kekuatan per klep itu kuat nggak untuk mempercepat irama, mempercepat si baliknya si klep, supaya si seher itu nggak beradu sama si klep. Kalau misalkan ini klep, ini seher, si seher udah naik tapi si klep masih lambat naiknya, alhasil perkelar si klep bengkok, ya nanti bakalan jajan banyak, itu udah pasti. Minimal 500.000 itu udah pasti dah kalau misalkan terjadian klep bengkok. Oke, yang ketiga, dapat meningkatkan performa pada kendaraan, terutama yang bore up. Ini saya tidak menyarankan lagi untuk standar loh ya, ini yang sudah bore up. Oke, apalagi ya, untuk menggunakan per klep ini disarankan ya, ini untuk saya pribadi ya, disarankan untuk per klep beli yang tidak hanya karena murahnya, tapi lihat dari kualitas bahan. Banyak di toko-toko atau di, ya saya lihat lah di toko-toko, toko online atau toko apa, saya lihat banyak kok yang lebih murah yang saya dari yang saya jual. Tapi baik lagi, mereka tahu nggak bahan yang dijual itu apa. Saya bukan ngejelek-jelekin ya, tapi bukan ngejelek-jelekin dan juga bukan ngebangga-banggain produk saya sendiri. Tapi di sini saya apa adanya, nggak ada yang dibagus-bagusin, nggak ada yang dimanis-manisin. Jadi kalau menurut saran saya, nyari per klep yang sudah banyak orang pakai. Dan juga kalau misalkan sampean ragu sama produk saya, silahkan nyari brand-brand yang sudah teruji untuk di dunia per klep ini. Apalagi di kancah racing itu sudah banyak kok per klep yang mumpuni untuk dipakai bore up harian. Lalu untuk kelemahan menggunakan per klep racing ini yaitu payung klep cepat tipis. Yang kedua, seating klep cepat ambles. Tadi dulu, untuk kalimat cepat itu ada waktu beberapa tahun. Kita bicara untuk seating besi ya. Seating besi, batang klep ini kita bicara standar ya, klep ukuran standar. Klep ukuran standar itu keras dan untuk seatingnya juga keras. Itu untuk ya semenjak saya menggunakan per klep racing ini ke konsumen saya terapkan dari pertama sampai dia mengeluh susah nyeting atau RPM suka berubah-berubah, dikarenakan si batang klepnya itu sudah habis, sudah tipis, bukan habis sih. Payung klep nih ya, bukan si seating, payung klepnya sudah habis. Wah, habis maksudnya sudah menipis. Nah, itu dari jangka waktu pemasangan hingga payung klepnya itu habis itu sekitar 2-3 tahun. Nah, kalau misalkan 2-3 tahun itu menurut kalian itu lama apa cepat? Terserah kalian. Ini sih cuman apa ya? Ya baik lagi lah, namanya racing itu part-part pendukungnya juga wajib diganti. Terutama blok, per klep, noken as, CDI. Kalau misalkan injeksi ya ECU, TB. Kalau misalkan masih sistem CDI itu CDI dan karburator. Terutama juga knalpot sih untuk daya pengeluaran, daya buang, gas buang. Itu wajib, minimal knalpotnya bobokan lah. Itu wajib diganti, terutama ini yang fatal banget. Kalau misalkan ini nggak terjadi dan terjadi floating atau namanya klep nabrak si seher, itu yang terjadi. Mau tahu gimana? Nih seperti ini, stang seher patah, si seher bisa bolong, head bisa hancur, parahnya lagi kerak asnya bolong karena kedorong stang seher yang patah. Serem kan? Nah sekarang milih jangka 2-3 tahun si klep habis, apa resikonya seperti ini? Ya itu tergantung dari kalian, karena mungkin mindset yang saya kasih, yang saya punya berbeda dengan mindset kalian. Jadi saya cuman menyarankan aja, mau dijalanin ya alhamdulillah, nggak dijalanin ya monggo silakan, karena resiko juga ditanggung sendiri, bukan saya yang nanggung. Jadi buat kalian yang sudah motornya bore up, apalagi untuk harian,
saya kira ya diwajibkan lah untuk penggantian si pair clap ini. Oke, saya kira cukup informasi kali ini. Bagi kalian yang mau ingin bertanya-tanya lebih detail bisa langsung saja WA yang nomornya di atas ini, dan juga untuk tanya-tanya lebih lanjut bisa DM yang linknya sudah ada di deskripsi video. Jangan lupa follow IG kami di Lalerja Speed Shop yang sudah ada linknya di deskripsi bawah ini, dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share supaya teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke, semoga informasi kali ini bermanfaat buat kalian. Salam racing Indonesia, salam blar blar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.